Setelah penutupan Selat Hormuz memicu kekhawatiran global. Selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini selama ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Iran menutup Selat Hormuz sejak Sabtu 28 Februari 2026 sebagai aksi balasan Iran atas serangan militer gabungan Amerika Serikat Israel. Penutupan Selat Hormuz sontak mengguncang pasar energi global. Sebab selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini selama ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Sekitar 20% jalur perdagangan minyak dunia melintasi Selat Hormuz dan berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Penutupan Selat Hormuz juga mengganggu ekspor impor karena ini adalah jalur perdagangan vital bagi komoditas migas dan non-migas Indonesia dengan mitra di Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan setiap ketegangan di kawasan Timur Tengah hampir pasti berdampak pada pasokan minyak global yang tentu berdampak juga terhadap Indonesia. Yang terganggu kan pasti suplai minyak, yang kedua transportasi logistik, dan yang ketiga tentunya kita melihat turisme akan sangat terganggu. Pengaruh ke ekspor juga nggak Pak? Kan ini juga melibatkan negara-negara lain, UAE, Bahrain. Iya, kalau negara tergantung juga berapa lama. Balik lagi kita monitor aja bahwa perang ini lama atau perang 12 hari atau perang berapa jauh. Berarti harga BBM bisa naik Pak? Apa? Harga BBM bisa naik? Otomatis akan naik sama seperti saat perang Ukraine kan naik. Tetapi kan kali ini supply dari Amerika juga akan meningkat dan OPEC juga meningkatkan kapasitasnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia hanya mengambil 25% kebutuhan minyak mentah atau crude yang melintasi Selat Hormuz. Ini dampaknya tidak hanya pada dampak perang, tapi juga berdampak pada energi global. Ketegangan ini tidak bisa kita meramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Ekonomi Joshua Pardede menyatakan pemerintah harus memitigasi dampak kenaikan harga minyak mentah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Minyak mentah ini penting sekali buat aktivitas ekonomi di domestik gitu ya, karena kalau misalkan terjadi gangguan yang cukup signifikan tadi, terganggu secara berkepanjangan, tentu harga minyak naik, lalu juga harga pengapalan juga meningkat ya, dan ini akan berimplikasi juga kepada inflasi domestik yang dimana kemarin BPS juga menyampaikan bahwa inflasi di bulan Februari pun juga sudah di atas 4% gitu ya, sehingga tentunya ini memberikan tekanan inflasi yang yang datang dari harga barang impor gitu ya, ataupun dengan kata lain imported inflation ini akan bisa meningkat, sehingga tentunya ini harus diantisipasi oleh pemerintah untuk bisa memitigasi risiko tadi imported inflation akibat dari kenaikan harga minyak mentah. Sekaligus juga di saat bersamaan pun juga kita perlu memitigasi bagaimana dampak dari potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Penutupan Selat Hormuz jadi perhatian serius komunitas internasional karena berpotensi mengguncang stabilitas pasokan global. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, setelah membahas soal dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh Indonesia terkait dengan penutupan Selat Hormuz, kita sudah bersama dengan Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talatov. Selamat malam, Mas Abra. Selamat malam, Mas Ibrahim. Mas Abra, ini Selat Hormuz ditutup dan Trump bilang rencana perang akan lebih panjang dari rencana awal. Dampak ekonomi seperti apa nanti yang dibayangkan bisa dirasakan oleh Indonesia? Ya ini yang perlu kita amati hari demi hari ini ya, pasca 4 hari serangan Israel ke Iran ini kan, yang pertama lonjakan harga minyak mentah dunia sudah sangat signifikan, bahkan kenaikannya mencapai 13%, atau saat ini di level $82 per barel untuk minyak jenis Brent. Dan hari ini kita mendengar statement dari Korps Garda Revolusi Iran
menyampaikan bahwa perang ini akan berjalan dalam jangka panjang dan bukan hanya menghambat lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz, tetapi juga akan mengancam merusak ya jalur pipa minyak. Jadi bahkan ancamannya juga serius, ingin mendorong harga minyak menuju 200 dolar per barel. Nah, artinya memang ketika peperangan ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang dan harga minyak mentah dunia ini melambung tinggi, Indonesia sebagai net oil importer tentu perlu sangat memitigasi ya menghadapi adanya resiko tadi, apalagi ketika nanti kita tidak bisa lagi impor energi kita, minyak maupun LPG dari melalui Timur Tengah, itu juga memang harus ada alternatif yang bisa didatangkan dengan cepat, dan yang kedua risikonya juga tetap tinggi karena harganya pasti juga akan tinggi sekali dan itu Ini pada akhirnya akan menjadi Mas beban Abra, buat eh, kita. bukan hanya soal harga. Wow, jika tadi sampai 200 dolar per barel kan ini apa kita siap menghadapi itu? Tapi soal supply juga ini bagaimana? Karena kabarnya ada kapal Pertamina yang masih tertahan juga di sana. Betul. Jadi memang situasinya sangat serius, sangat berbeda jauh dengan situasi ketika pecah perang Rusia dan Ukraina, karena kita masih tetap bisa mendapatkan pasokan meskipun harganya melonjak waktu itu 120 dolar per barel, tetapi konsekuensinya di tahun 2022 pemerintah harus menambah alokasi subsidi dan kompensasi energi dari 150 triliun menjadi 550 triliun. Nah, sekarang ini selain adanya resiko harganya melonjak tinggi, kedua belum tentu kita bisa mendapatkan pasokan gitu karena pertama kita harus mencari dari negara lain ya, salah satu yang paling memungkinkan adalah dari Amerika karena pemerintah juga sudah melakukan kerjasama Oke. bilateral. Yang kedua, negara-negara lain tentu juga akan berebut, jadi bukan hanya Indonesia yang mengalami kegentingan terhadap pasokan energi, tetapi juga negara-negara besar lain seperti Tiongkok dan juga India. Nah, itu artinya kita memang dalam situasi yang saling Oke. memperebutkan pasokan yang terbatas dari Mas. Mas Abra, itu kan challenge atau tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah. Tapi bagi rakyat, rakyat yang akan merasakan dampak seperti apa dengan adanya konflik Iran, Amerika, Israel ini dan juga penutupan Selat Hormuz ini. Masyarakat dampaknya yang akan dirasakan seperti apa ini? Ya, ketika tadi nanti harga minyak melonjak tajam, kemudian dalam pengadaannya itu juga tadi akan ditransmisikan terhadap harga jual, kan ada dua jenis BBM kita, itu BBM yang disubsidi dan BBM yang non subsidi. Nah, BBM yang non subsidi ini pasti nanti akan mengalami koreksi harga secara bisnis as usual. Nah, artinya nanti akan ada potensi shifting konsumen BBM yang non subsidi ke BBM subsidi. Padahal yang BBM subsidi ini kan kuotanya dibatasi. Nah, kemudian yang kedua juga alokasi untuk subsidinya juga sudah ditetapkan di anggaran 2026 ini. Dan saya kira ruang pemerintah untuk menambah tambahan subsidi energi ini sangat terbatas sekali. Beda sama tahun 2022. Karena 2022 waktu itu defisit kita masih boleh lebih dari 3% terhadap GDP. Tapi kan defisit kita tahun ini sudah dipasang 2,68% atau senilai Jadi ini, 689 triliun. Mas Abra, ancamannya selain tadi BBM, energi juga, misalkan listrik, itu kemungkinan bisa akan mengalami kenaikan harga ke depan kalau ini tidak diantisipasi. Logistik juga. Ya, tadi saya baru cerita dari sisi komoditas energi, komoditas pangan, kemudian untuk kebutuhan impor bahan baku, ya barang modal itu juga otomatis akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena memang dari sisi cost untuk transportasi pelayaran juga akan mengalami kenaikan harga karena terbatas dan distribusinya yang terhambat. Nah, jadi efeknya memang luas sekali, bukan hanya di sektor energi, cuma memang sektor energi ini akan menjadi salah satu komponen belanja yang akan memantik ya kenaikan biaya harga-harga yang lain. Kita berkaca lah Mas, di tahun 2022 waktu itu inflasi kita ya untuk inflasi tahunannya sampai 5,5%, tetapi untuk inflasi dari harga yang diatur pemerintah termasuk di dalamnya adalah listrik dan juga BBM, itu bahkan waktu itu inflasinya di akhir tahun sampai 13%, double digit Mas. Oke. Dalam situasi yang relatif waktu itu pasokan masih kita bisa dapatkan. Nah, apalagi sekarang nih situasinya lebih kompleks. Oke. Mas Abra, tapi kalau kondisi ekonomi negara kita nih, sudah siap dengan buffernya jika tadi harga-harga tadi naik?
Ya, sayangnya kan memang cadangan BBM pemerintah ini hanya 20 hari ya, Mas. Ya, tentu pemerintah berkejaran dengan waktu untuk mendatangkan lagi tambahan suplai minyak mentah maupun BBM jadi. Di sisi lain juga tentunya harus menambah storage-nya juga untuk menampung Oh, stoknya agak diperbanyak. Jadi cadangannya jangan sampai hanya 20 hari, harus terus ditambah. Kita melihat benchmark dari beberapa negara seperti Jepang misalnya itu lebih dari 100 hari. oke. Jadi kita juga harus melihat, mengukur bagaimana nanti kira-kira kalau ada gangguan pasokan, maka sampai batas berapa bulan kita mampu memenuhi baik dari pasokan di dalam negeri maupun ketersediaan dari luar negeri yang sangat terbatas tadi. Baik, ini menjadi tantangan tadi saya bilang pada pemerintah untuk bisa bersiap menghadapi bagaimana dengan segala kemungkinan yang ada. Terima kasih Kepala Center of Food Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talatov, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini.